Kita akan masuk ke jebakan terakhir jamaah yang ada di rumah. Biasanya kalau udah yang terakhir, ini yang paling bahaya ya. Sebelum Ustadz Maulana quotes lagi, aku mau nanya lagi sama Ustadz Hilman aja sekarang. Ustadz Hilman, godaan apa yang paling bahaya? Katanya ini sebenarnya menjebak orang-orang yang udah istiqomah beribadah. Aku juga suka bingung deh. Kita yang ibadahnya aku ya, yang kayak gini aja ya oke lah otomatis gampang kejebak. Yang udah istiqomah, yang ibadahnya udah dalam banget gimana caranya bisa kejebak Ustadz Hilman? Allah, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah, jebakan kesembilan. Yang datang kepada orang soleh yang istiqomah. Apa itu jebakannya? Jebakan merasa sombong dari ibadah yang dia lakukan. Dia merasa bahwa ibadahnya sudah baik, ibadahnya sudah oke, dan dia mudah menyalahkan orang lain. Dia merasa dirinya lebih baik dibanding orang lain. Hati-hati. Boleh jadi sikap itulah yang dijebak oleh setan kepada ahli ibadah. Kepada orang soleh yang kemudian menghancurkan semua amal ibadahnya. Bukankah nanti di antara golongan pertama yang akan tersentuh api neraka salah satunya adalah ahli ibadah. Yang ketika nanti dipanggil oleh Allah ditanya dia. Ketika di dunia apa yang kau lakukan? Aku ibadah ya Allah, apa tujuanmu? Aku menunaikan perintahmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Selama engkau ibadah di dunia, engkau hanya ingin dilihat orang lain soleh. Engkau hanya ingin dilihat oleh orang lain seorang yang alim. Dan apa yang terjadi? Sikap itu membuat orang yang tadi masuk ke dalam api neraka. Bahkan menjadi orang yang pertama kali tersentuh api neraka. Maka belajarlah untuk senantiasa merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jangan merasa soleh. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Ulang-ulang. Jangan merasa soleh. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Oh iya. Saat kita menatap orang lain, katakan di hati kita, sebaik diri kita, lebih baik orang lain. Seburuk orang lain, lebih buruk diri kita. Jadi artinya belajarlah untuk senantiasa merasa kurang dalam ibadah kita. Agar kita terus memperbaiki diri kita. Menghadirkan kebaikan-perbaikan. Kebaikan-perbaikan. Karena kita tidak tahu pasti apakah ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Maka rendah hatilah serendah-rendahnya. Sampai tidak ada lagi orang yang merendahkanmu. Rendah hatilah serendah-rendahnya. Sampai tidak ada lagi orang yang merendahkanmu. Udah gak ada lagi misalnya. Merendahkan. Kenapa? Gak bisa lagi karena udah paling rendah. Udah paling rendah. Kalau kita sudah merendahkan diri kita, maka tidak ada lagi orang yang bisa merendahkan kita. Boleh jadi, mohon maaf lahir batin. Mengapa kita senantiasa merasa tidak tenang dari ibadah kita? Karena masih ada riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya ingin dilihat oleh orang lain. Sum'ah ingin didengar oleh orang lain. Dan sikap inilah yang boleh jadi ada jebakan setan kepada orang yang soleh dan istiqomah. Tapi kemudian dia lupa apa tujuan ibadah yang dihadirkan. Maka di antara syarat ibadah diterima itu apa? Ikhlas karena Allah. Apa itu ikhlas? Bersih, suci, bening. Dia mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingin dilihat soleh oleh manusia. Karena setiap manusia memiliki angle masing-masing melihat kita. Percayalah, jadilah orang yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Jika ingin bahagia, berharaplah sama Allah saja. Dan itulah ibadah kita. Jangan sampai ada sombong, jangan sampai ada ujub, ada riya, ada sum'ah. Karena itu adalah jebakan setan yang menghancurkan ibadah kita. Istiqomahlah. Ahilman, istiqomah itu susah ya? Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Ya Allah. Kulkas satu pintu. Istiqomah itu berat. Yang ringan namanya istirahat. Ya Allah. Iya. Benar banget, Masya Allah. Kenapa? Apa Ustaz Maulana? Mau balas Penasaran apa? ya. Mau balas Kata apa? Allah yarham Iya. Ustaz, guru kita Arif Iya. ini Ilham. Iya. Ya.
jangan terlalu banyak tidur di dunia. Kenapa? Karena nanti ada tidur yang panjang. Allah. Di mana? Di kuburan. Iya benar ya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Hilman, terima kasih Ustadz Maulana sudah berusaha untuk itu. Masya Allah, tapi tetap hari ini pemenangnya Ustadz Hilman. Lebih banyak Ya quotes-nya ya. iyalah, lebih Baik, banyak Masya beliau Allah. lah. Jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial. Islam itu indah. Nyesel kalau sampai kelewatan ya. Tetap di Islam itu indah jamaah, nggak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Buah kelapa, buah kenari. Artinya. Ada dijual di masjid.